Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 17 Januari 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pensiunan PNS pertanyakan kinerja Propam soal laporan etik polisi. Penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan oknum anggota Polri di Kota Ambon menuai sorotan publik. Christina Rieu-Pasa, 64 tahun, pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS yang akrab disapa Tina, mengaku kecewa lantaran laporan yang ia ajukan ke Propam Polda Maluku sejak Januari 2024 tak kunjung dituntaskan. Meski perkara perdata terkait objek sengketa telah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung, Tina melaporkan Baratu Johan Sahetapi atas dugaan penimbunan material bangunan berupa pasir, kerikil, dan batu karang di area rumah indekos miliknya. Penimbunan itu dilakukan dari bagian depan hingga ke dalam rumah kos berisi 5 kamar yang seluruhnya ditempati penyewa. Indekos tersebut berlokasi di RT 001 RW 05 Kelurahan Wainetu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Menurutnya, aktivitas penimbunan material itu mengganggu kenyamanan para penghuni kos hingga seluruh penyewa memilih keluar. Tina mengaku telah memenuhi seluruh permintaan penyidik Propam, mulai dari memberikan keterangan, menghadirkan 2 orang saksi, hingga menyerahkan bukti-bukti pendukung. Namun hingga Oktober 2024, laporan tersebut dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti. Merasa laporannya diabaikan, Tina kemudian melayangkan surat ke Mabes Polri dan Kapolda Maluku untuk meminta kepastian hukum. Perkara perdata kepemilikan lahan akhirnya berkekuatan hukum tetap setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 3962 ke garing PDT garing 2025 tertanggal 30 Oktober 2025 yang menyatakan lahan tersebut sah milik Christina Rieu-Pasa. Salinan putusan MA itu pun telah diserahkan kepada penyidik Propam. Namun Tina mengaku kembali diminta melengkapi bukti lain. Ia menilai masyarakat justru dipersulit ketika melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum. Terpisah, Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan saat dikonfirmasi mengaku belum membaca secara langsung salinan putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut. Ia menjelaskan selama proses perdata masih berjalan, Propam tidak dapat memproses laporan kode etik karena kedua belah pihak sama-sama merasa memiliki objek sengketa. Menurut Indra, setelah putusan MA keluar, Baratu Johan Sahetapi telah meninggalkan lokasi sengketa dan membersihkan material yang sebelumnya berada di lahan tersebut. Ia juga menegaskan Johan tidak serta-merta bisa disebut bersalah karena dalam proses kode etik sebelumnya, ia sempat memiliki dasar putusan pengadilan. Indra menambahkan kasus ini akan lebih dulu digelar perkara untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan ke proses kode etik atau tidak. Menanggapi pernyataan Kabid Propam tidak membantah keras klaim bahwa Johan pernah menang dalam perkara lahan. Ia menjelaskan pada tingkat banding putusan terhadap gugatan Johan berstatus no atau niet onvankelijke verklaard, yang berarti gugatan tidak dapat diterima dan secara hukum kembali pada putusan sebelumnya. Tina menambahkan Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan pengadilan tinggi dan menguatkan putusan pengadilan negeri yang menyatakan lahan tersebut sah miliknya. Atas dasar itu, Tina meminta Propam Polda Maluku segera menindak Baratu Johan Sahetapi atas dugaan pelanggaran kode etik. Hingga berita ini diterbitkan, Propam Polda Maluku menyatakan masih akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut.
Kita ke Maluku Tengah Tribuners, 3 mesin cetak KTPL siap beroperasi. Disduk Capil Malteng optimistis pelayanan makin prima. 3 mesin cetak KTPL siap digunakan pada 3 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Dengan beroperasi 3 mesin cetak tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil memastikan pelayanan masyarakat lebih baik ke depan. Capil Maluku Tengah di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Kamis 15 Januari 2026. Lebih dari 5 pegawai nampak mengecek sekaligus menguji operasional mesin yang bakal ditempatkan di Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Satu persatu perangkat dicek dengan teliti, mulai dari mesin sistem pengolahan rekaman dan dokumentasi informasi kependudukan atau Sprindik, mesin cetak dan perangkat lainnya. Kasubag Umum dan Kepegawaian yang juga administrator database Kependudukan Disduk Capil Maluku Tengah, Wahyu Baranyaan mengatakan, dalam waktu dekat mesin tersebut akan disalurkan ke 3 lokus kecamatan. Tentu pengadaan mesin rekam cetak KTPL ini atas instruksi Bupati dan Wakil Bupati untuk memperpendek rentang kendali pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk masyarakat. Diakui proses pengadaan telah berlangsung sekira awal tahun 2025. Saat ini 9 kecamatan di Maluku Tengah sudah merekam KTPL dan kali ini menyusul cetak KTPL langsung di 3 lokus kecamatan. Untuk operasional jaringan mesin rekam cetak tersebut mengandalkan jaringan IndiHome dengan kecepatan 50 Mbps dan pusat jaringan berada di Dinas Disduk Capil. Sementara SDM untuk melayani masyarakat telah tersedia, di mana pegawai Disduk Capil yang akan bekerja di UPT pada 3 kecamatan tersebut. Wahyu menegaskan bahwa perangkat Adminduk tersebut telah dicek dan dipastikan tidak ada kendala sama sekali. Pihaknya berharap dengan direalisasikannya alat rekam dan cetak IKTP masyarakat bisa terbantu dengan dipermudah pelayanan Adminduk. Dekat untuk kendala penambahan BPJS itu yang naik atas ini ke jadi di sini sentralnya. Jadi kalau kita mesti buat di sini di sana kemana? Jadi kita mesti buat BPJS di sini. Oke. Tapi sementara yang lain-lain itu dengan kendalanya teknis peralatan rekam KTP ada harus lagi terkait dengan kependudukan tuh. Seberapa orang karena kalau lagi keduanya harus dibaca supaya suatu baca apa sesuai dengan dia bentuknya di box itu sudah ada karena memang orang kafir yang hidup berkelanjutan. Oh, alat sama suatu Seram Utara Kobi, Tehoru. Siapa yang sama untuk ya, jadi Seti Banda. gambaran itu Salah sih kayak Banda. ada video mas. Dia punya jadi perlu adanya 50 TPS. Tahun 2026, Maluku Tengah bakal cetak 1.500 hektar sawah. Kabupaten Maluku Tengah diproyeksikan bakal mencetak 1.500 hektar sawah di tahun 2026. Ribuan hektar lahan sawah tersebut dicetak guna mendukung peningkatan swasembada pangan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Maluku Tengah, Arsat Slamet saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis 15 Januari 2026. Tentu langkah ini merupakan satu dari beberapa skema penambahan luas tambah tanam
atau LTT yang diusulkan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Kementerian Pertanian. Arsad menyebut saat ini sedang dilakukan survei, identifikasi, dan desain atau SID oleh Universitas Patimura. Ditambahkan selain penambahan cetak sawah, ada pula rehabilitasi lahan yang telah terbengkalai. Arsad menyebut pemerintah daerah mengusulkan ke Kementerian Pertanian untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan dan optimalisasi lahan. Optimasi lahan yakni memanfaatkan lahan yang ditinggalkan oleh petani, kemudian diberikan modal untuk membuka lahan guna memperluas area tanam padi. Menurut laporan luas tanam dan luas panen komoditas tanaman pangan untuk 2 musim tanam 2025, Kabupaten Maluku Tengah memiliki 3 komoditas unggulan. Antara lain komoditas padi sawah 6.000 hektar luas tanam dan 5.100 hektar luas panen. Kedua, komoditas padi gogo 2.000 hektar luas tanam dan 1.950 luas panen. Dan terakhir, komoditas jagung memiliki luas tanam 4.000 hektar dan 2.275 luas panen. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengusulkan lewat Kementerian Pertanian untuk melakukan pertama cetak sawah. Cetak sawah itu kita dialokasikan ada kurang lebih 1.500 hektar dan sekarang sudah melakukan SID oleh Unpati dan mudah-mudahan lahan-lahan itu sudah melakukan SID tahun 2026 akan dilakukan percetakan sawah untuk menambah luasan tanam kita di Kabupaten Maluku Tengah. Ada 2 kegiatan, rehabilitasi lahan dan optimasi lahan. Optimasi lahan itu memanfaatkan lahan-lahan yang ditinggalkan oleh para petani lalu diberikan modal untuk membuka lagi dalam rangka memperluaskan areal tanam kita terutama untuk padi dan meningkatkan swasembada. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Ekonomi warga terancam lesu jelang Ramadan. DPRD SBT desak Pemda percepat penyerapan APBD. Anggota DPRD Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT, Fatul Kuairu Maratu, mengingatkan pemerintah daerah agar segera mempercepat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jumat 16 Januari 2026. Hal itu menyusul telah rampungnya tahapan paripurna penjabaran anggaran. Menurutnya, keterlambatan realisasi anggaran dapat berdampak serius terhadap perekonomian daerah. Terlebih setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai lebih dari 117 miliar rupiah.
Ia menegaskan percepatan penyerapan anggaran menjadi sangat krusial karena sebagian besar masyarakat SBT masih bergantung pada perputaran APBD. Fathul juga menyoroti pentingnya penyelesaian administrasi anggaran, khususnya penerbitan surat keputusan atau SK kuasa pengguna anggaran atau KPA dan bendahara kegiatan agar realisasi anggaran dapat berjalan setiap triwulan. Ia menambahkan percepatan realisasi anggaran semakin mendesak, terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Lebih lanjut dijelaskan, keterlambatan penyerapan anggaran pernah terjadi sebelumnya dan berdampak langsung pada lesunya ekonomi daerah. Paripurna dalam rangka Pemerintah daerah SBT harus secepatnya melakukan tahapan penyerapan anggaran karena sesuai dengan PP 19 2019 tentang pembangunan daerah dan Permendagri nomor 18 tentang perencanaan pembangunan dan evaluasi. Memang katun tidak bisa main-main. Karena kenapa? Karena kalau penyerapan anggaran itu dia terlambat dalam kategori SPM dengan minimal itu sangat terganggu atas atau punya APBD tahun berikut karena negara menganggap daerah SBT belum mampu mengelola keuangan daerah. Maka itu tadi di paripurna kita memberikan satu pendapat dan atensi kepada daerah untuk secepatnya mengeluarkan SK terkait dengan pejabat kuasa penganggaran dan bendahara kegiatan supaya di mana penyerapan anggaran itu per triwulan itu terlaksana, apalagi per Februari itu Katon telah memasuki bulan puasa Ramadan. Tentunya untuk mengantisipasi perekonomian di di bulan Ramadan itu, maka daerah secepatnya mengeluarkan seluruh persyaratan administrasi untuk penyerapan anggaran. Karena kalau tidak itu sangat berbahaya dalam ekonomi Seram Bagian Timur. Karena asumsi masyarakat Seram Bagian Timur itu kalau kita mau taksir itu 70% itu orang bergantung pada APBD. Kalau APBD tersumbat atau dia lamban dalam penyerapannya, maka itu sangat berbahaya dalam perekonomian SBT. Jadi kalau ini bisa main-main. Ini kita tegaskan untuk daerah untuk secepatnya menyelesaikan seluruh perkara tentang persyaratan administrasi soal penyerapan anggaran. Karena itu dia sangat linear dengan perekonomian SBT. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.